Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Lana Putri Syarifah, NIM 16040342. Sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu The Supply of Machinery Safety Regulation, di mana di bab ini kita akan membicarakan mengenai peraturan-peraturan untuk mensuplai sebuah mesin. Yang pertama, kita harus mengetahui yaitu manajemen resiko mesin dan peralatan kerja, di mana pada dasarnya manajemen resiko mesin ini berfungsi untuk mengetahui petunjuk-petunjuk mesin, pergerakan mesin, serta menjamin tingkat perlindungan terhadap pekerja. Nah, di manajemen resiko mesin inilah diperlukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya petunjuk penggunaan mesin, kemudian bagaimana pergerakan mesin tersebut, dan menjamin tingkat keselamatan sebuah pekerja. Kemudian hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan tersebut. Yang pertama, adanya langkah-langkah teknis untuk permesinan telah disiapkan. Nah, pada saat kita mensuplai sebuah mesin, kita harus menyiapkan langkah-langkah untuk permesinan, langkah-langkah penggunaannya, petunjuk mesin, kemudian adanya kesesuaian atau penggabungan untuk mesin dengan output yang dikeluarkan dengan mesin, kemudian adanya kejelasan antara mesin ini digunakan untuk apa, bahannya apa, sehingga pengoperasiannya dapat sesuai. Kemudian dilakukan penggolongan mesin yang berisiko tinggi. Nah, pada saat kita mensuplai mesin, kita harus menerangkan mesin tersebut tergolong di mesin yang berisiko rendah atau berisiko tinggi, sehingga dapat mengantisipasi adanya kecelakaan kerja bagi pekerja pengguna mesin. Kemudian adanya badan pengawasan yang menilai kesesuaian mesin dan layanan mesin. Nah, di sini adanya sebuah badan yang melakukan pengawasan rutin terhadap mesin, misalnya untuk maintenance mesin dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan jika mengimpor mesin dari produsen di negara lain bagian dari European Economic Area atau EEA. Nah, di sini Anda harus memastikan bahwa mesin aman sebelum dipasarkan. Nah, sebelum kita mensuplai sebuah mesin, kita harus memastikan bahwa mesin tersebut sudah aman untuk digunakan. Kemudian memastikan tidak ada adanya pengguna mesin. Nah, kita harus memastikan pada saat kita mengimpor mesin, kira-kira ada yang menggunakan mesin tersebut atau siapa yang akan menggunakan mesin tersebut. Kemudian mengandalkan konsultan atau pekerja safety untuk meninjau mesin atau alat berat bahwa itu aman. Nah, setelah itu diperlukannya bagian safety untuk meninjau apakah mesin dan alat berat itu sudah aman digunakan. Kemudian bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini apabila ada kerusakan pada mesin, pada saat proses pengimporan, pihak yang mengimpor harus bertanggung jawab. Kemudian, bagaimana jika langsung mengimpor mesin dari negara lain di luar dari EEA? Nah, yang pertama memastikan bahwa pabrikan memiliki petunjuk perwakilan resmi dari dalam EEA, bahwa detail kontak perwakilan tersedia jika pihak berwenang meminta untuk melihat file teknis. Nah, biasanya kalau yang di luar dari negara EEA ini, bagian dari pemerintah akan melakukan pengecekan mana bukti-bukti surat izin mesin yang ini masuk, kemudian file-file teknis yang berhubungan dengan penggunaan mesin, standar mesin, dan sebagainya. Kemudian memastikan jika sudah memenuhi persyaratan yang sama dengan standar keamanan yang diharapkan di negara tersebut. Nah, setiap negara memiliki standar yang berbeda-beda. Nah, pada saat kita mengimpor mesin dari luar, kita harus menyesuaikan standar mesin yang akan diimpor dengan negara tersebut. Perkenalkan, nama saya Claudia Indrianingrum,
NIM 160403044. Saya akan melanjutkan mengenai the supply of machinery regulation. Mengenai studi kasus, perusahaan pembuat mesin pick dan persiapan elektrik Jepang inginkan untuk perluasan bisnis ke Eropa. Nah, jadi mereka produk yang sudah ada adalah untuk pasar Jepang, tetapi direkrut perusahaan menemukan bahwa tanda CE diperlukan sebelum mesin dapat digunakan dalam Uni Eropa. Nah, mesin membutuhkan modifikasi untuk memenuhi peraturan Eropa, sehingga secara khusus petunjuk tegangan rendah, petunjuk mesin, dan petunjuk kapabilitas. Maka diperlukan tinjauan desain mesin dengan penilaian untuk memastikan bahwa peralatan memenuhi kesehatan dan keselamatan penting persyaratan yang ditentukan dalam peraturan. Nah, di sini menjelaskan bahwa pada saat mengimpor mesin, perusahaan tersebut itu perusahaan Uni Eropa tersebut, perusahaan Jepang masuk ke Eropa itu harus memenuhi standar-standar yang ada di negara Eropa, seperti harus mematuhi BSEN 60204 tentang keselamatan mesin, peralatan listrik mesin, kemudian mengenai persyaratan umum warna kawat, kemudian mengenai kontrol mesin, dan lain-lainnya. Kemudian bab 6 yaitu penggunaan standar yang baik. Nah, apa manfaat penggunaan standar yang baik? Yaitu dengan mematuhi standar yang diselaraskan seorang pembuat mesin. Kemudian membantu organisasi memenuhi persyaratan hukumnya. Dengan nilai jual yang baik dan dia menawarkan keunggulan kompetitif di pasar. Nah, ini merupakan manfaat dari kita menggunakan standar-standar pengimporan mesin dengan baik. Berikut adalah jenis-jenis peraturan. Yang pertama yaitu ada jenis peraturan untuk sirkuit kontrol listrik, yaitu BSEN 62061 mengenai safety of permesinan. Kemudian BSEN ISO 13849 1 mengenai keselamatan mesin. Kemudian BSEN 60241 mengenai keselamatan mesin, peralatan listrik mesin. Kemudian BSEN 9541 keselamatan mesin mengenai manajemen risiko mesin dan peralatan kerja sistem kontrol. Kemudian BSEN 414 keamanan mesin, yaitu penyusunan dan presentasi standar keselamatan. Kemudian BSEN ISO 12100 mengenai definisi konsep dasar mesin keselamatan dan menetapkan prinsip teknik umum untuk membantu perancang mesin mencapai keamanan. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.